bagaimana sih kriteria atau seluk-beluk dari madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan apa saja pengaruh dari madrasah ini baik dalam ilmu atau baik dalam eh, dakwah ya, atau pengaruhnya di masyarakat, memperbaiki agama. Jadi kata Syed Fadil Al-Jilani ketika gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaitu Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi atau Abu Sa'id Al-Mahzumi meninggal, maka madrasah itu memang diwasiatkan pengelolaannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang merupakan murid dari Syekh Abu Sa'id Al-Mahzumi. Perjalanan dari pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di madrasah ini itu bermula dari golongan yang sedikit. Ada 2 orang, 3 orang, 10 orang, 20 orang, terus sampai banyak. Bahkan di sini disebutkan hatta sara majlisuhu yadummu aktsar min 70 alfa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa'u dzakra tadhkira li ifadati wal istifada wal hatta la tamasuk kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin, para subscriber yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan kita sampai pada halaman 111 atau 112. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabihi Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila an qala wa kana idza wulida lahu mauludun yaqulu akhrajtuhu min qalbi fa idza mata al-walad lam yu'athir indahu wa la yaqta'u wa'dhuhu fa idza faragha min ghuslihi adnahu minhu fa shalla alayhi. Wa kana yufti ala madhhabil Imam Syafi'i wal Imam Ahmad ibn Hanbalin radhiyallahu ta'ala anhuma jalisan ala kursiyyin ala halil iktida wa rubbama khata ala ru'usil ashhad minal hawa. Wa kana lan ono sapa Syekh Abdul Qadir idza wulida nalikane den lairaken lahu kedua Syekh Abdul Qadir apa mauludun apa bayi kang den lahiraken yaqulu iku ngucap sapa Syekh Abdul Qadir akhrajtuhu ngetokaken sapa ingsun ing maulud min qalbi saking ati ingsun. Fa idza mata mongko nalikane mati sapa alwaladu anak lam yu'athir mongko orang gawe labet apa mautul walad indahu ing dalem sandinge Syekh Abdul Qadir wala yaqta'u lan ora megot sapa Syekh Abdul Qadir wa'adhahu ing pengajiane Syekh Abdul Qadir. Fa idza faragha mongko nalikane lubar atau bubar beres sapa Syekh Abdul Qadir min ghuslihi saking ngadusi maulud mautul walad alwaladul mayyit adnauhu mongko padha marakaken sapa akeh ing mayit minhu saking Syekh Abdul Qadir fasalla mongko salat sapa Syekh Abdul Qadir alaihi ngatasi alwalad. Wa kana ana sapa Syekh Abdul Qadir iku yufti iku aweh fatwa sapa Syekh Abdul Qadir ala madhhab Imam Syafi'i wal Imam Ahmad ibn Hanbalin radhiyallahu anhuma yang atase madhab Imam Syafi'i lan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma jalisan halilungkuh ala kursiyin yang atase kursi ala halil iktida yang atase tingkah iktida ngikuti. Warubama lan menawa-menawa atau sering-sering khoto ngelangkah sapa Syekh Abdul Qadir ala ru'usil ashhad yang atase pira-pira sirai pira-pira akeh fil hawa'i ing dalem apa hawa udara hawa. Nah pada
pertemuan kali ini Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah membahas tentang bagaimana kesungguhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam menyampaikan pengajian, dalam mengaji lah, dimana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai ilmu apa saja yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir kepada para muridnya, hari apa saja, mulai dari tahun berapa saja sampai beliau meninggalkan. Dimana beliau itu mengajarkan ilmu-ilmu ini dari tahun 521 Hijriah sampai beliau meninggal, yaitu tahun 561. Sehingga kurang lebih 40 tahun ya, 40 tahun ngaji terus itu dari setelah beliau menjadi kiai, menjadi ulama yang populer ya. Nah, berbicara tentang madrasah yang beliau kelola, yang beliau dapatkan dari gurunya, yaitu Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi atau Abu Sa'id Al-Mukharrimi. Dan di sini oleh Sayyid Fadil Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Nahrul Qadiriyah. Nih, kalau yang punya mah, PDF-nya nggak ada itu mah, harus beli. Di halaman 195, dimana ketika Sayyid Fadil Al-Jilani itu membahas tentang bagaimana sih kriteria atau seluk-beluk dari madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan apa saja pengaruh dari madrasah ini baik dalam ilmu atau baik dalam dakwah ya, atau pengaruhnya di masyarakat, memperbaiki agama. Jadi kata Sayyid Fadil Al-Jilani, ketika gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaitu Syekh Abu Sa'id Al-Mukharrimi atau Abu Sa'id Al-Makhzumi meninggal, maka madrasah itu memang diwasiatkan pengelolaannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang merupakan murid dari Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi. Dan memang perjalanan dari pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di madrasah ini itu bermula dari golongan yang sedikit. Ada 2 orang, 3 orang, 10 orang, 20 orang, terus sampai banyak. Bahkan di sini disebutkan hatta sara majlisuhu yadummu aktsar min 70 alfan. Jadi majelisnya itu bisa, atau yang menghadiri majelisnya beliau itu sampai di angka 70.000 orang. Bro, banyak ini bro. Sekarang belum ada nih kayaknya satu pengajian yang rutin gitu ya, tiap minggunya atau tiap harinya yang hadir itu sampai 70.000 orang ini. Jarang. Bahkan bisa melebihi hal ini. Sampai madrasah ini otomatis ya sempit lah. Bahkan sampai memenuhi dari madrasah ini sampai, karena membludak jamaahnya itu sampai di pinggiran kota Baghdad. Itu kan? Dan memang di madrasah ini pada awal mulanya kan kecil madrasahnya. Nah, kemudian tadi karena murid-murid beliau itu banyak, santri-santri beliau itu banyak, sehingga membutuhkan tempat yang di sana itu ada asramanya, kemudian ada perpustakaannya, kemudian ada segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh santri atau para pengajar yang ada di dalam madrasah itu. Kalau bahasa sekarang kan pesantren gitu ya, pesantrennya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka murid-murid beliau yang kaya itu jor-joran dalam membangun madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala.
Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri, itu kan gampangnya, ya beliau ngajar ya ngajar, nggak ngurusin pembangunan segala macam, dan itu pembangunan segala macam itu ya inisiatif dari murid-muridnya sendiri. Jadi beliau nggak minta-minta, enggak, ya kan? Nah, pada tahun 528, di mana pembangunan dari madrasah ini sempurna, dan kemudian nama dari madrasah ini munculnya itu adalah nama Al-Madrasatul Qadiriyah, yaitu madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya tentunya yang namanya pengelolaan madrasah yang besar, yang santrinya banyak, otomatis kan penugasan-penugasan itu ya harus pengelolaannya harus bagus, manajemennya itu. Nah, sehingga beliau itu membagi-bagi itu kan sesuai kemampuan masing-masing, sesuai kebutuhan, gitu kan, dan beberapa pengajar itu juga digunakan, gitu kan. Dan terutama dalam pengajian utama, yaitu yang secara langsung diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu ada 13 ilmu yang pada malam kemarin sudah dijelaskan. Contoh ilmu apa saja itu? Ya, mencakup ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu falak, ilmu ahjar wal ma'adin. Banyak nih ilmunya nih. Ada 13 ilmu. Kan? Dan di sana juga mencakup perpustakaan yang besar. Ya. Yang semata-mata tujuannya adalah untuk mengembangkan atau menambah pengetahuan yang dimiliki oleh para santri. Gitu. Sehingga karena beliau itu tujuannya sangat bagus, yaitu mencerdaskan umat Islam. Jadi beliau memfasilitasinya. Madrasah sudah ada, asrama ada, tempat zikir ada, tempat ngaji ada, masjid pun ada. Itu kan. Sehingga madrasah ini ya mirip dengan pesantren yang lengkap semua fasilitas-fasilitasnya. Itu ya. Nah, itu sekilas tentang apa? Tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Dan sampai sekarang masih ada katanya. Ya. Wala tazalul madrasatu baqiyatan ilal yaumi hadza ma'wan litullabil ilmi wal haqiqah. Madrasah ini sampai saat ini gitu. Dan memang madrasah ini masih dalam lingkungan lokasi dari makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala yang berada di kota Baghdad. Itu sekilas tentang madrasahnya. Nah, kemudian kembali pada materi, wa kana idza ulida lahu mauludun yaqulu akhrajtuhu min qalbi. Ketika beliau itu memiliki seorang putra, ada putra yang baru lahir dari 4 istrinya ini. Jadi beliau memiliki berapa istri sih? Anaknya berapa? Nah, jarang kan yang pada tahu. Nah, ini di sini disebutkan. Tapi nggak di matan atau syarahnya Syekh Abdul Qadir ya, syarahnya Senawi. Tapi di sini coba di footnote, catatan kaki. Beliau itu memiliki, qala Abdul Razak Ibnu Syekh Abdul Qadir, berkata putra beliau yang namanya Syekh Abdul Razak, putra dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau, wulida li walidi tis'un wa arba'una waladan. Jadi jumlah semua putra dari Syekh Abdul Qadir itu ada 49 anak. Anak. Sab'atun wa ishruna dzakarun, 27 cowok laki-laki. Wal baqi inath, yang 22 itu cewek. 27 cowok, 22 cewek. Itu jadi putra-putra beliau. Lalu istri beliau itu berapa? Udah tahu kan? Bukan nih. Di sini Syekh As-Said Fadil Al-Jilani rahimahullah menyebutkan berapa istri dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Nah, di halaman 137. Said Fadil Al-Jilani rahimahullahu ta'ala di kitabnya Nahrul Qadiriyah di halaman 135 menjelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memiliki 4 istri. Tadi putra beliau semuanya itu ada 49, ya kan? Yang 27 itu laki-laki, yang 22 itu perempuan, ya kan? Dan di sini ada cerita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kenapa mau menikah dan nikahnya itu banyak? Gitu. Beliau menceritakan dirinya sendiri. Yang mengutip dari kitab Qalaidul Jawahir, kata beliau, "Kuntu uridu zawjata muddatan minaz zaman wala atajarra'u 'ala tazawwuji khaufan min takdiril waqt." Saya itu pengen nikah dari dulu, kata Syekh Abdul Qadir itu. Tapi saya nggak berani untuk nikah, buru-buru nikah. Ya karena khawatir, khaufan min takdiril waqt. Ya khawatir hal ini dapat mengganggu waktu saya. Nah, falamma sabartu ila an balagal kitabu ajalahu saqallahu ta'ala ilayya arba'a zawjatin ma minhunna illa man tunfiqu alayya iradatan wa rugbatan. Tapi dari empat ini tidak ada dari mereka kecuali mereka itulah yang memberikan nafkah kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi meskipun Syekh Abdul Qadir itu memiliki 4 istri, tetapi beliau nggak pusing. Karena untuk urusan nafkah itu sudah dijamin oleh istri-istrinya ini, gitu tuh bro. Sehingga mereka nggak mengganggu aktivitas apa saja yang biasa dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Jadi umur berapa Syekh Abdul Qadir itu menikah? Nah, kalau anak yang pertama, putra yang pertama itu Sayyid Abdullah, beliau itu dilahirkan pada tahun 508. Oke, hitung-hitungan ya Ajina ya. Hitung dari 470. Oke, 508 dikurangi 470. Berapa berarti? 30 38, 37, 38. Jadi umur 37 nikah, 38 punya anak satu yang namanya Abdullah. Dan ada keterangan juga bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak menikah kecuali umurnya sudah melebihi 35 tahun. Nah, tadi benar tadi prediksi ya. Dari tahun 470 sampai ke 508 itu kan berapa? 38 tahun. Berarti ketika memiliki putra yang pertama umurnya 38. Berarti nikahnya kurang lebih antara umur 36 atau 37 ya. Kalau memang langsung berarti di umur 36 gitu, 37. Nah, setahun setelahnya baru punya anak yang namanya Abdullah. Berarti istrinya 4 dan nikahnya di umur 38. Jadi tangeh kene bro masih 25 kan? Kalau mbak itu mah. Jadi dari keterangan ini wakana idza wulida lahu mauludun, beliau memang sama sekali hatinya itu tidak terganggu oleh anaknya, oleh putranya, oleh istrinya, ya kan? Bahkan beliau itu selalu aktif, beliau selalu konsentrasi dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang beliau lakukan. Bahkan ketika anaknya meninggal sekalipun pengajian pengajiannya nggak libur, gitu kan? Bahkan ketika ada salah seorang anaknya yang meninggal, beliau apa? Ya beliau biar orang lain yang ngurus. Setelah dimandikan,
dan diajukan ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ditaruh di depannya, baru disolatkan. Setelah disolatkan, beres segala macam, dikubur, lanjut lagi ngaji. Tuh. Berarti ini kan sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya mau dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan sibuk mau dalam keadaan sedih, mau dalam keadaan senang, ngaji baik, bro. Nah, ngaji mah terus aja. Jangan sampai gara-gara galau, gara-gara teboga duit, jeung rokok, jeung ngopi, tengaji, janganlah. Soalnya kita sudah diberi contoh nih oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagaimana beliau itu sangat kalau dalam menentukan satu hal, misalnya kegiatannya ngaji, udah mengaji terus. Mau anaknya ninggal kayak, mau anaknya lahir kayak nggak ngefek. Gitu. Supaya apa? Tadi mengejar keistiqomahan. Dan juga melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri. Gitu. Itu satu. Yang kedua, wa kana yufti ala madhhabil imam Syafi'i wal imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhuma jalisan ala kursiyin ala halil iktida. Beliau itu kalau berfatwa itu tidak hanya menggunakan madhab Hambali, tapi juga madhab Syafi'i. Ada dua madhab beliau. Dan meskipun kalau kita telusuri dari guru-guru beliau, ya kan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Abul Wafa Ibnu Aqil, Abul Khattab Mahfud Al-Kalwazani, dua. Yang ketiga itu Abul Husain Ibnul Qadi Abu Ya'la. Dari ketiga ulama ini, ketiga-tiganya itu adalah pengikut dari mazhab Ahmad bin Hanbal. Dan belum saya temukan itu guru beliau yang mengikuti atau mazhabnya itu adalah mazhab Syafi'i, belum ada ini. Jadi baik Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzumi itu pun sama. Jadi ada 4. Abul Wafa Ibnu Aqil, Abul Khattab Mahfud Al-Kalwazani. Yang ketiga Abul Husain Al-Farra Ibnu Abi Ya'la. Yang keempat adalah Abu Sa'id Al-Makhzumi yang punya madrasah tadi itu. Ada 4. Dan semuanya mazhabnya Hambali, bro. Nah, kalau Syafi'i belum ketemu, nanti kita cari dulu. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan ketemu. Gitu. Tapi meskipun demikian, guru-gurunya adalah para pengikut dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau dari keterangan sini, meskipun demikian, beliau juga faham, ngerti, menguasai, bahkan bisa memfatwakan satu permasalahan dengan mazhab apa? Imam Syafi'i. Berarti itu menunjukkan betapa luasnya wawasan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, entah itu berasal dari hasil pembelajaran beliau atau entah itu merupakan hasil dari ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri beliau. Tetapi tetap pada hakikatnya ya kita yang syariat dulu lah, yang secara zahir terlebih dahulu, dimana beliau bisa menguasai dua mazhab ini, otomatis beliau juga mentelaah dong mazhab-mazhab atau fikih-fikih dalam mazhab Syafi'i itu kan. Ya kalau dalam zaman itu di tahun berapa, 561, berarti ulama yang terkenal saat itu adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali dulu yang paling terkenal di masanya. Itu kan. Ya meskipun di masa itu juga banyak, tapi kalah populer dengan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa kana ulama'ul Iraq yata'ajabuna min fatwahu. Oke. Sebelum ditutup, karena ini berkaitan tentang ilmu, maka saya akan kutipkan satu kutipannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang ilmu dan ulama. Kata beliau, dan juga dikutip dari kitab Nahrul Qadiriyah. Kata beliau, alladzina ya'maluna bi'ulumihim nuwabus salafis salih
hum waratsatul anbiya wa baqiyatus salaf wa hum muqaddamuna baina aydihim ya'murunahum bil umran fi madinati syar' wa yanhaunahum an kharabiha yajtami'una yaumal qiyamati hum wal anbiya'u alaihimus salam fayastawfuna lahumul ujrah min rabbihim azza wa jalla. Jadi para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka itu adalah para naib, para nuwab. Para naib itu apa? Pengganti para as-salafus saleh. Mereka adalah ahli waris para nabi. Mereka adalah penerus generasi salaf. Dan wahum muqaddamuna baina aydihim. Mereka muqaddimuna baina aydihim, mereka mengajukan atau memberikan apa atau ilmu yang ada di mereka. Ya'murunahum bil umran, di mana ilmu mereka itu harus bisa menjadi ilmu yang ada dalam diri mereka itu harus bisa menumbuhkan atau mensejahterakan jiwanya, syariatnya. Dan mereka melarang orang lain untuk menghancurkan agamanya, menghancurkan ilmunya, atau menghancurkan agamanya. Dan mereka pada hari kiamat dengan para nabi, dengan para wali, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu golongan, satu kelompok. Ya kan? Dan kita juga diperingati oleh beliau, jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan ilmu, meskipun ilmu itu sedikit, kita itu tidak memanfaatkannya alias mengamalkannya, karena khawatir kita ini dimasukkan dalam golongan kamatsalil himari yahmilu asfara. Itu perumpamaannya seperti himar, keledai yang membawa muatan. Muatan-muatannya itu adalah kitab. Jangan sampai kita hanya menenteng-nenteng kitab, membawa-bawa kitab, sementara kita tidak tahu apa isinya dan tidak mengamalkan apa isi dari kitab-kitab itu. Itu ya, itu adalah pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa untuk generasi ulama atau para santri yang sedang mempelajari ilmu, pesan beliau ya kita harus sama mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Karena ketika kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, meluaskan syiar dari ilmu-ilmu itu, maka kita akan dimasukkan kepada golongan para nabi dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita itu tidak mengamalkan ilmu yang telah kita miliki, maka kita masuk dalam kategori kamatsalil himari yahmilu asfara. Na'udzubillahi min. Wa kana ulama'ul Iraq yata'ajjabuna min fatwahu yaquluna subhana man a'tahu wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.